wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul The Impact of External and Internal Factors on the Management Accounting Practice. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Zulina Afrianti dengan NIM 72114182111. Perkenalkan, nama saya Rifki Nusratun Zakiyah, NIM 72114182215. Perkenalkan, nama saya Renisa Andita Kurniasari, NIM 72114182119. Nama saya Muhammad Adu Pratama, NIM 72114182225. Perkenalkan, nama saya Zerzes Nensis, NIM 72114182247. Gambaran jurnal yang pertama yaitu ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menunjukkan bahwa integrasi praktik akuntansi manajemen merupakan masalah harmonisasi antara faktor eksternal dan internal perusahaan dan praktik akuntansi manajemen. Yang kedua ada metodologi. Populasinya yaitu dari perusahaan Tunisia yang termasuk dalam berbagai sektor kegiatan. Selanjutnya yaitu introduction. Yang pertama, praktik akuntansi manajemen. Kedua, faktor kontingensi, dan ketiga, tingkat kecanggihan praktik akuntansi manajemen. Penerapan teknik akuntansi manajemen dijelaskan oleh sekumpulan faktor kontingensi. Faktor-faktor ini telah mempengaruhi model dan fungsi organisasi. Menurut Riot et al. Tahun 2000, dihadapkan pada pilihan ganda teknik dengan ideologi yang berbeda, perusahaan harus merancang sistem akuntansi manajemen yang memenuhi persyaratan baru. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan praktik akuntansi manajemen, serta realitas yang berbeda di berbagai negara. Menurut Helsing et al. Tahun 2006 dan Helenki et al. Tahun 2006. Literatur menunjukkan bahwa faktor kontingensi penting yang mempengaruhi struktur organisasi adalah ketidakpastian lingkungan. Menurut Gould et al. Tahun 1994. Teknologi produksi menurut Woodward tahun 1965. Strategi menurut Carnot tahun 2004 dan ukuran menurut Heldman et al. Dan Mitchell tahun 2002. Dan kekuatan konsumen menurut Abdelkader et al. Tahun 2008. Berdasarkan teori kontingensi, kami akan mencoba menunjukkan faktor-faktor yang menjelaskan mengapa perusahaan mengadopsi tingkat kecanggihan yang berbeda dari praktik akuntansi manajemen. Dengan kata lain adalah tingkat kecanggihan manajemen. Praktik akuntansi dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik perusahaan. Selanjutnya yaitu literatur review. Yang pertama, akuntansi manajemen evolusi yang dibenarkan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen adalah salah satu generasi penerus akuntansi. Ini bukanlah akibat dari suatu peristiwa yang tiba-tiba, melainkan akibat dari beberapa pengaruh. Beberapa teknik telah dikembangkan untuk menanggapi perubahan dalam lingkungan kompetitif dan inovasi dalam teknologi dan praktik manufaktur. Dalam konteks ini, Stephens tahun 1990 menekankan bahwa perubahan tersebut identik dengan evolusi. Dengan evolusi ini, data akuntansi digunakan untuk pengambilan keputusan yang memiliki dasar pengetahuan dan pengarahan strategis dari biaya tindakan ketika masih ada waktu untuk melakukan intervensi. Tujuan utama pengambilan keputusan ini adalah manajemen kinerja. Peran akuntansi manajemen sebagai alat pengambilan keputusan terletak di balik 3 fungsi berikut, yaitu pemrosesan data mengenai akuisisi dan konsumsi sumber daya, peringatan terdiri dari peluang pelaporan, dan simulasi memungkinkan analisis, yang mengidentifikasi solusi terbaik dan selanjutnya menginformasikan keputusan manajer. Selanjutnya yang kedua, teori kontingensi sebagai pendekatan membaca. Teori kontingensi menunjukkan bahwa tidak ada teori atau metode yang dapat diterapkan dalam semua kasus. Dengan kata lain, tidak ada cara yang lebih baik untuk merancang, memimpin, atau mengelola organisasi. Menurut Donaldson tahun 2001. Memang teori ini didasarkan pada 2 asumsi mendasar. Ini menyiratkan bahwa tidak ada satu struktur yang efisien untuk semua organisasi. Suatu struktur dapat menjadi optimal hanya dengan memvariasikannya sesuai dengan faktor kontingensi tertentu. Menerapkan sistem informasi akuntansi.
Teori kontingensi mengarah pada studi tentang sistem informasi akuntansi. Hal ini dimungkinkan dengan asumsi bahwa manajer bertindak dengan tujuan menyesuaikan organisasi mereka dengan perubahan faktor organisasi dan untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Dengan mengadopsi pendekatan kontingen ini, sistem informasi akuntansi sebagai elemen struktur organisasi dikondisikan oleh fitur faktor-faktor dari konteks di mana perusahaan beroperasi. Itu harus beradaptasi dengan satu set variabel kontingen, yaitu ukuran struktur kepemilikan menurut Levins tahun 1999, sektor kegiatan menurut Dupuy tahun 1990, dan umur perusahaan menurut Hongang tahun 2013. Daftar variabel kontingen menyajikan strategi perusahaan menurut Hokyu tahun 2011 dan persaingan pasar menurut Gesmi et al. Tahun 2015 dan budaya nasional menurut Anderson et al. Tahun 2004. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum metode penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh faktor bisnis terhadap praktik akuntansi manajemen. Yang dimaksud di sini bahwa integrasi praktik akuntansi manajemen merupakan masalah harmonisasi antara faktor eksternal perusahaan dan faktor internal perusahaan dengan praktik akuntansi manajemen. Jadi dalam metode penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal perusahaan, di mana faktor internal perusahaan meliputi yang pertama struktur, yang kedua ukuran, yang ketiga strategi, yang keempat lini bisnis, dan yang kelima jenis afiliasi. Sedangkan faktor eksternal dari perusahaan yaitu meliputi ketidakpastian lingkungan dan persaingan bisnis. Selain faktor independen, juga terdapat faktor dependen, di mana dalam penelitian ini yaitu praktik akuntansi manajemen. Jadi, dalam metode penelitian ini kita mengukur bagaimana pengaruh variabel independen yang meliputi faktor internal dan eksternal perusahaan tadi terhadap variabel dependen yang meliputi praktik akuntansi manajemen. Selanjutnya yaitu sampel. Jadi dalam penelitian ini mengambil sampel beberapa perusahaan di Tunisia dengan berbagai sektor. Nah, pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berfokus pada sampel perusahaan di Tunisia yang sudah diversifikasi dalam faktor internal dan juga faktor internal perusahaan. Jadi sebanyak 189 kuesioner itu dibagikan melalui kontak langsung maupun email. Namun hanya 72 eksemplar yang akhirnya diselesaikan, sehingga dapat dihitung bahwa persentasenya sebesar 38%. Selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data. Jadi dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear untuk menjelaskan variabel kuantitatif dengan variabel kuantitatif lainnya. Jadi dengan menggunakan bantuan SPSS 19.0 ini untuk memproses data kuesionernya. Lalu pengujian hipotesis ini menggunakan analisis komponen utama, karena dari perspektif faktor penafsiran, analisis itu menyarankan untuk menggunakan analisis komponen utama. Lalu model penelitian dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu Q sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikalikan dengan size atau ukuran perusahaan, ditambah beta 2 dikalikan dengan lini bisnis, ditambah beta 3 dikalikan dengan jenis afiliasi, ditambah beta 4 dikalikan dengan struktur perusahaan, dan ditambah beta 5 dikalikan dengan strategi. Lalu selanjutnya itu ada kerangka konseptual penelitian. Jadi kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam memahami variabel independen dan variabel dependen penelitian. Seperti yang kita tahu bahwa variabel independen dalam penelitian ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal perusahaan. Sedangkan variabel dependennya yaitu praktik akuntansi manajemen. Nah, dalam kerangka konseptual penelitian ini kita menguji bahwa variabel independennya yaitu faktor eksternal dan internal terhadap
variabel dependennya. Jadi bertujuan untuk yang pertama yaitu costing and financial control. Yang kedua, memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, untuk mengurangi pemborosan dalam sumber daya bisnis. Dan yang keempat, untuk menciptakan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 7 hipotesis. Yang pertama, H1, yaitu perusahaan beroperasi di tempat yang tinggi, lingkungan ketidakpastian mengintegrasikan praktik akuntansi manajemen. Yang kedua, H2, perusahaan yang menghadapi persaingan pasar paling ketat mengintegrasikan praktik akuntansi manajemen. H3, bahwa perusahaan dengan struktur desentralisasi mengadopsi praktik akuntansi manajemen dibandingkan dengan perusahaan dengan struktur yang terpusat. H4, bahwa perusahaan besar berintegrasi lebih canggih dengan praktik akuntansi manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Lalu H5, bahwa perusahaan yang mengadopsi strategi diferensiasi itu mengadopsi praktik akuntansi manajemen yang lebih canggih dibandingkan dengan perusahaan yang mengadopsi strategi biaya yang rendah. Lalu H6, bahwa tingkat kecanggihan manajemen praktik akuntansi itu bergantung pada sektor aktivitasnya. Dan yang terakhir H7, bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh induk mengadopsi praktik akuntansi manajemen yang lebih canggih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah analisis dan interpretasi hasil. Di PPT ada terdapat 2 tabel, yang pertama tabel 2 dan tabel 3. Di tabel 2 dijelaskan bahwa perusahaan itu diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok berbeda, yaitu yang pertama adalah level 1, yaitu penentuan biaya dan pengendalian keuangan. Untuk level 2 itu informasi untuk manajemen, perencanaan, dan pengendalian. Untuk level 3 itu pengurangan pemborosan sumber daya dalam proses bisnis. Untuk level 4 itu penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Untuk average atau nilai rata-rata itu untuk setiap perusahaan skor rata-rata dihitung untuk semua praktik akuntansi manajemen terkait keempat level yang tadi dan menentukan peringkat masing-masing dari 72 perusahaan tersebut. Indeks KMO dan statistik Bartlett itu memiliki nilai validasi dari analisis faktorial. Nah, untuk penelitian ini berdasarkan tabel 2, indeks KMO itu didapat sebesar 0,728. Sedangkan menurut Tabachnik et al. Itu nilai yang lebih dari 0,6 itu maka bisa diterima. Jadi uji Bartlett itu menunjukkan bahwa setiap variabel itu berkorelasi sempurna dengan dirinya sendiri, namun tidak dengan variabel yang lainnya. Yang selanjutnya terdapat tabel 4 dan juga tabel 5. Untuk tabel 5, karena ada prosedur pengelompokan, maka perusahaan itu dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 grup. Untuk yang grup pertama itu terdapat 36 perusahaan, untuk grup kedua itu terdapat 23 perusahaan, dan untuk grup ketiga itu terdapat 13 perusahaan. Jadi, skor rata-rata variabel dalam setiap grup atau setiap kelompok yang disajikan pada tabel 5 ini itu akan diuji dengan uji F untuk setiap variabel kelompoknya. Berdasarkan uji F tabel 5, maka didapat skor akhir untuk grup 1 yaitu 10,26, artinya adalah grup 1 ini mewakili tingkat 1, yang artinya yaitu kecanggihannya atau tingkat kecanggihannya itu masih rendah. Untuk grup 2, nilai skor akhirnya yaitu 11,80, artinya grup 2 ini mewakili tingkat 2, artinya kecanggihannya itu masih terbatas dengan kelompok 1 dan kelompok 3. Untuk grup 3 itu skor akhirnya 13,41 atau yang paling tertinggi dari 3 grup, yang mewakili tingkat 3, yang artinya itu tingkat kecanggihannya itu sudah tinggi. Jadi kesimpulannya adalah sistem akuntansi manajemen di sebagian besar perusahaan di Tunisia itu masih berada pada level 1 atau evolusi. Mayoritas perusahaan Tunisia itu masih menggunakan teknik akuntansi manajemen yang paling mutakhir dan sesuai dengan ekspektasi penentuan biaya dan penetapan harga jual.
Dilihat dari skala kecanggihan, teknik terampil yang canggih itu tidak ada di perusahaan Tunisia. Jadi setiap kali berpindah ke tingkat yang lebih tinggi, jumlah perusahaan itu malah semakin menurun. Jadi untuk kasus ini, level yang paling canggih di Tunisia itu masih di level 3, yaitu terkait dengan pengurangan limbah dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu validasi empiris asumsi. Validasi empiris asumsi yaitu hasil dari bisnis trinominal teori faktor kontingensi dan akuntansi manajemen praktek. Karakteristik perusahaan adalah diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan proses transformasi. Nah, yang pertama dulu yaitu faktor eksternal. Nah, di sini ada 2, ketidakpastian lingkungan dan kompetisi pasar. Yang pertama dulu, ketidakpastian lingkungan telah menjadi pokok bahasan beberapa orang studi sebelumnya di bidang akuntansi manajemen, yaitu Golden et al. 1984 dan Munif 2008. Berdasarkan uji Kruskal-Wilks, H1 adalah diterima dan menegaskan studi yang dilakukan oleh Kong Fikong K 1997. Selanjutnya, kompetisi pasar. Integrasi variabel ini sebagai faktor kontingen dalam sistem akuntansi manajemen memiliki bobot yang sama dengan ketidakpastian lingkungan. Itu diambil dari beberapa sudut tentang sistem akuntansi, yaitu Patir et al. 2009 dan Gasemi 2015 berdasarkan uji Kruskal-Wilks H2. Dari sini dikategorikan ditolak. Selanjutnya, faktor internal. Yang kedua, karakteristik internal sesuai dengan semua klasifikasi eksternal yang menjadi ciri setiap perusahaan atau kelompok perusahaan. Struktur organisasi yang pertama. Struktur yang telah dipertimbangkan oleh beberapa penulis bermaksud bahwa faktor kontingen yang menjelaskan integrasi praktek akuntansi manajemen berdasarkan uji Kruskal-Wilks H4 dikonfirmasi. Yang kedua, strategi persaingan. Sebagian dari studi kami memfokuskan analisis kami pada 2 jenis strategi yang bersaing, strategi diferensiasi dan strategi biaya rendah. Berdasarkan uji Kruskal-Wilks H3 dikonfirmasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ukuran. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan peran penting ukuran sebagai faktor kontingen penjelas dalam sistem akuntansi manajemen. Berdasarkan uji Kruskal-Wilks H5 diterima. Selanjutnya, sektor kegiatan. Sektor usaha memiliki peran penting dalam beberapa penelitian akuntansi, khususnya pada usaha kecil menengah (UMKM). Selanjutnya, jenis perusahaan. Perusahaan lokal menghadapi perusahaan asing yang dapat mempengaruhi pilihan praktek akuntansi manajemen mereka. Berdasarkan uji Kruskal-Wilks H7 tidak terkonfirmasi. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi dibedakan menjadi 4 praktik. Yang pertama yaitu praktik pengendalian biaya dan keuangan atau costing and financial control. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui integrasi praktik akuntansi manajemen yang berkaitan dengan costing and financial control sesuai dengan faktor eksternal dan internal tersebut. Praktik ini merupakan praktik kecanggihan level pertama atau tingkat pertama. Hasil linear menunjukkan hanya variabel struktur organisasi yang memiliki nilai signifikan. Yang kedua adalah praktik akuntansi manajemen integrasi atau IMA.
Dalam hal ini, variabel yang memerlukan integrasi akuntansi manajemen pada tingkat kecanggihan level 2 yaitu pasar kompetitif. Yang ketiga yaitu ada praktek Reduce Waste of Resources atau RWR. Integrasi praktik akuntansi manajemen ini merupakan kecanggihan level 3. Variabel yang dibutuhkan adalah sama dengan praktik yang pertama yaitu struktur organisasi. Yang keempat yaitu ada praktik penciptaan nilai. Untuk menyelidiki hubungan antara kecanggihan tingkat 4 atau level 4 mengenai penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya efisien dan faktor bisnis. Yang selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Hasil menunjukkan bahwa 50% perusahaan Tunisia menggunakan praktik akuntansi manajemen pada kecanggihan level pertama atau tingkat pertama. Hal ini dikarenakan banyak wilayah di Tunisia dan perusahaan di sana masih percaya dan mengamalkan praktik tradisional yang ada. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Konteks Tunisia ini berada pada keranjang atau lingkup pada negara berkembang karena perusahaan Tunisia ini merasa puas dan nyaman dengan praktik akuntansi yang kurang canggih atau setara dengan level 1 atau level 2, di mana kecanggihan ini tergantung pada faktor internal dan eksternal yang ada. Faktor eksternal dan internal netral sebagai variabel kontingen dalam integrasi praktik akuntansi manajemen. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol bertentangan dengan tinjauan literatur akuntansi manajemen bukan merupakan faktor yang menjelaskan. Selanjutnya yaitu telaah jurnal. Yang pertama ada telaah abstrak. Yang pertama, dalam abstrak belum dijelaskan originality dari penelitian ini. Yang kedua, cara pengambilan sampel dan metode yang digunakan dalam penelitian belum dijelaskan dalam abstrak. Yang ketiga, abstrak belum menjelaskan hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Yang keempat, abstrak menjelaskan penyajian-penyajian pada bagian riset. Selanjutnya yaitu telaah introduction. Yang pertama, belum ada fenomena gap. Kedua, belum ada telaah terhadap riset-riset sebelumnya. Ketiga, penjelasan mengenai sampel yang diteliti kurang detail. Keempat, penjelasan mengenai sumber masalah atau research gap yang diteliti cukup jelas. Itu telaah literatur review. Yang pertama, tidak ada literatur review untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, literatur review mengenai kerangka pemahaman atas tema yang diteliti termasuk perdebatan dan isu-isu sentral yang terkait cukup dijelaskan dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang telaah literatur review. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dalam gambaran umum literatur review tadi, bahwa ternyata dalam literatur review ini tidak ada literatur review yang menjelaskan tentang variabel-variabelnya. Jadi hanya menjelaskan tentang akuntansi manajemen itu sebagai evolusi yang dibenarkan untuk pengambilan keputusan dan tentang teori kontingensi sebagai pendekatan membaca. Jadi untuk literatur review masing-masing variabel, yaitu variabel independen yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal, dan variabel dependen yang meliputi praktik akuntansi manajemen ini tidak dijelaskan secara rinci. Jadi dalam literatur review ini hanya mengenai kerangka pemahaman atas tema yang diteliti, termasuk perdebatan dan isu-isu sentral saja. Namun dalam menjelaskan perdebatan dan isu-isu sentral ini cukup dijelaskan dengan baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan telaah analysis and interpretation of result. Berdasarkan review yang saya lakukan tentang analysis and interpretation of result, saya menemukan bahwa deskripsi hasil itu masih sedikit membingungkan dikarenakan itu terdapat kata yang mirip seperti level dan tingkat. Jadi kedua kata ini tuh menyebabkan adanya ambiguitas hasil antara tingkat dan level. Dan selanjutnya, dalam penjelasan hasil itu terdapat beberapa singkatan kata yang tidak dijelaskan apa arti singkatan tersebut karena antara analisis interpretasi yang di atas dengan yang di bawah itu singkatannya berbeda tanpa dijelaskan apa kepanjangan dari singkatan tersebut.
Selanjutnya, untuk interpretasi hasil analisis itu sudah dijelaskan dengan sangat mendetail karena terdapat beberapa penjelasan pendukung. Jadi setiap tabel itu sudah dijelaskan bagaimana cara menilainya, mengelompokkannya, persenannya, dan cara membacanya sudah dijelaskan. Yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan dari peneliti sehingga memudahkan pembaca untuk lebih memahami hasil analisis. Jadi peneliti itu sudah memberikan kesimpulannya dari penelitian atau analisis tersebut. Selanjutnya yaitu telaah analisis interpretasi hasil. Nah, yang pertama yaitu penjelasan pada interpretasi hasil sudah jelas. Penjelasan dari klasifikasi perusahaan juga sudah jelas. Selanjutnya yang kedua, validasi empiris asumsi. Ada beberapa hal yang sulit dipahami, seperti pada hipotesis 1 di situ dijelaskan bahwa hipotesis itu diterima atau ditolak. Nah, di hipotesis selanjutnya seperti hipotesis 6, nah di situ tidak dijelaskan bahwa hipotesis itu diterima atau ditolak. Selanjutnya bagian analisis regresi belum dijelaskan secara rinci, masih sulit untuk dipahami. Selanjutnya yaitu telaah conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan pada artikel ini sudah dijelaskan secara singkat, jelas, dan cukup karena sudah mencakup semua pembahasan yang tertuang dalam artikel ini. Selanjutnya yaitu telaah secara umum. Berdasarkan kelompok kami, artikel ini sangat sulit dipahami karena terdapat banyak hipotesis, yaitu ada 7 hipotesis, dan juga variabel independen, yaitu faktor eksternal dan internal, dibedakan lagi atau dijabarkan lagi menjadi beberapa faktor yang membuat bingung pembaca. Selain itu, metode penelitiannya juga sangat rumit. Didukung juga dengan penulisan artikel ini dilakukan oleh orang luar negeri, yaitu dari Tunisia, sehingga penelitiannya dilakukan di sana, kita tidak bisa mengetahui keadaan yang di sana, dan juga penyusunan kalimat dan bahasanya membuat kita memaknai artikel ini mungkin berbeda dengan yang dimaksud oleh sang peneliti. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.